Tuh lihat tuh, gue bikin mirip kayak Pak Simon. Dagingnya banyak, empuk, pakai sengkel, lobaknya juga kematangannya pas, bitternessnya juga udah minim banget, dan kuahnya clean yet tasty. That's right. Sebenarnya gue bingung, ini disebutnya soto, tapi terlalu bening seperti sup. Ini adalah soto Bandung Pak Simon. Tapi gue hari ini akan membuat versinya gue. Of course akan lebih ringan, micinnya nggak akan sesadis itu. Tapi tetap enak, dagingnya tetap lembut. Dan yang paling gue suka di Pak Simon itu adalah lobaknya nggak pahit. Ada pahit tipis, minim gitu, karakter lobaknya tetap ada, ya kan? Tapi enak banget, kuah ketemu daging sengkel, ketemu lobak itu sama nasi, nyaman banget malam-malam. Dan kita akan bikin itu hari ini. Let's get started. Oke, step pertamanya pasti kita akan urus dulu lobaknya. Tapi sambil kita akan bikin lobak ini, kita akan masak dulu air. Kita mau dia mendidih karena kita akan rebus nanti sengkela sebentar biar semua warna butek kuahnya itu hilang. Impuritiesnya gone dulu. Oke, back to my beautiful lobak. Lobaknya kita pakai satu aja ya. Kalau kalian suka banget mau pakai dua juga boleh. Kita kalau di Simon itu dia bener-bener potongannya kayak gini nih. Terus dipotong-potong lagi. Bagi dua ya. Nah, kita akan potongnya seperti ini ya. Jangan terlalu tipis karena kalau tipis nanti cepet hancur, cepet lembek. Oke, taruh di dalam wadah atau bowl dan kita akan emak-emak ini dengan garam. Tujuannya untuk mengeluarkan karakter pahitnya. Ini sama kayak kita ngebuang pahit dari si pare ya. Bejek-bejek. Dan kita akan diamkan juga ini sekitar kurang lebih setengah jam. Oke, nextnya daging. Again, sengkel. Apapun resep sup-supan atau soto-sotoan, andalan gue selalu sengkel. Nah guys, kalau kalian cari sengkel tuh kayak gini nih. Semakin banyak urat-urat ini di tengah-tengah gini, ini yang bakal jadi empuk banget, lembek banget, dan bikin dagingnya tetap moist. Oke, kita bagi dua. Jadi gue nggak mau potong kecil-kecil, tapi gue pengen dia size-nya cukup sedang. Jadi biar nanti seasoningnya bisa masuk ke dalam, nyerap ke dalam daging. Ya. Oke, next. Begitu air sudah mendidih, kita masukkan sengkelnya. Kita masukkan sengkelnya kurang lebih, kita akan masak kurang lebih sekitar 5 menit. And then kita akan angkat, kita akan ganti air baru. Tujuannya biar supnya jadi lebih clear. Nah, sambil nunggu si sengkelnya kita masak kurang lebih 5 menit. Dan nanti kalian lihat bakal ada impurities di atasnya itu yang keluar semua, butek-buteknya semua. Nanti akan kita buang. Kita akan hanya ngambil dagingnya, nanti kita rebus lagi. Sambil nunggu, ada bawang merah, bawang putih, kita akan rajang halus. Mau kalian haluskan boleh. Tapi kenapa gue nggak halusin? Karena gue pengen tetap bikin kuahnya mendekati kayak Pak Simon, which is tetap clear, tetap jernih. Bawang merah, bawang putih, kita iris. Nah, kalau udah begini kita ambil dagingnya aja, ingat. Impurities di atasnya semua itu, we don't need that. Oke, langsung angkat dagingnya. Alright, nextnya ya. Tadi kan udah ada bawang yang udah kita iris-iris dan kita akan tumis di wadah yang sama biar kita nggak banyak cucian. Oke. Nah, kita akan masukin minyak dulu. Jangan terlalu banyak. Di sini udah ada juga serai, 2 ruas lengkuas, 1 ruas jahe, 2 daun salam, dan bawang putih, bawang merah tadi yang udah kita iris. Masukin daun bawang yang udah kita iris kayak gini. Dan kurang lebih batang selerinya kayak gini. Segini cukup. Kita akan iris. Kalau western kita sebut ini mirepoix. Ini kayak aromatiknya, bumbu dasarnya buat biar nggak bau sapi banget gitu loh, jadi lebih fresh, terus lebih kompleks juga pastinya.
Dan kita mau masak ini sampai kecoklatan. Nah sekarang begitu udah coklat dan wangi kayak gini, kita akan masukin 1 sendok teh ketumbar, 1 sendok teh merica dulu, 1 sendok teh garam. Semua dagingnya yang tadi udah direbus, dagingnya tok, jangan ada air-airnya lagi. Dan 2 kaldu blok sapi. Terus air sekitar 4 liter. Jadi intinya kalau kalian masak ini, sebelum kalian tutup pakai presto ya, make sure rasanya itu udah mendekati yang kalian mau. Karena semakin dimasak dia akan semakin intens, semua bumbu dan semua di dalamnya akan saling kawin menjadi satu ya. Jadi saling ikat rasanya. Tapi sebelum kalian tutup, make sure rasanya itu kalian udah kebayang, oh bakal ke arah sana gitu. Dan tadi udah gua tambahin lagi 1 sendok teh garam, terus kaldu blok lagi. Kaldu blok sapinya gue tambahin 3, jadi total 5. Dan gue tambahin lagi 2 sendok teh gula. Untuk detail resep, as always, ada di bawah. Oke? Dan sekarang udah waktunya kita tutup. Presto. Kurang lebih sekitar 40 menit. Let's go. Now, back to lobak. Radish. Lobaknya kita akan cuci dulu dengan air. Kita akan cuci dengan air sampai rasa asinnya hilang. Seperti kita bikin kimchi. Oke, udah on the way ya. Udah dicuci juga, diisi air lagi. Kita akan rebus si radish atau lobak ini sampai sesuai tingkat kematangan yang kalian inginkan. Gua lebih suka dia lumayan soft. Soft, cuma ada sedikit tekstur bite-nya. Dan kalau bisa, bau atau pahit lobaknya itu udah tipis. Oke, abis sudah dari sini, kita akan langsung taruh ke dalam es batu biar untuk nge-stop proses masaknya biar nggak lebih lembek lagi. Itu. Nah, ini lobaknya buat gue cukup. Agak sedikit masih lebih keras, tapi nanti gue akan masak sebentar di dalam kuah sapinya. Jadi biar ada rasa lobak yang masuk ke dalam si sapi. Nah, ini kita kasih taruh air es biar untuk nge-stop proses masaknya biar dia nggak lebih lembek lagi. Ya, esnya harusnya lebih banyak lagi. Nah, ini udah jadi, tapi ada tapinya ya. Dia nggak se-clear Simon, tapi ini bakal gua saring nih tadi yang bawang-bawangan semua udah kita rajang ya kan, sama aromatik semua kita akan saring. Kita mau dia bener-bener kuah daging lobak aja. Oke. Sekarang daging akan gua take out dulu, ini udah empuk abis gila. Sengkel, it's the best ever. Nah sekarang dagingnya kita angkat. Kalau gue lihat Pak Simon, jadi dia tuh abis nyendok kuah, kasih ke lobak, nyendok kuahnya, terus dia iris-iris dagingnya. Kurang lebih dagingnya tuh preparationnya potongannya kayak gini dulu nih. Tunggu dingin dia tinggal potong-potong doang deh. Terus baru disajikan. Nah sekarang kita akan siapin wadah. Lobak yang tadi semua kita masukin. Ya, oke. Kita saring langsung abis daging dikeluarin. Kalau mau fine banget pakai apa namanya cheesecloth atau saringan yang lebih halus gitu kan. Tapi ini udah cukup halus buat gua. Ayayay. Nah ini dia guys ya. Bagian-bagian tadi yang aromatiknya itu. Bawang-bawangan, seledri, daun bawang, jahe ya. Kita nggak akan pakai. Take them out. And this is the final product. Only the soup, lobak, and the meat yang akan kita iris-iris dan kita masukin semua ke dalam. Kita masukin daging sebagian, soup, put more meat, seledri, kacang, and some fried shallot, bawang goreng. And this is it. Soto daging Bandung ala Pak Simon. Tuh lihat tuh, gue bikin mirip kayak Pak Simon. Dagingnya banyak, empuk, pakai sengkel, lobaknya juga kematangannya pas, bitternessnya juga udah minim banget, dan kuahnya clean yet tasty. Sikat, tadi gue udah cobain sih.
Yang ngebedain sama pasimon, of course, punya gua nggak sebening pasimon, satu. Kedua, the good things yang gue suka adalah nggak sehaus punya pasimon. Itu pasti enak karena micinnya banyak. Cuman ini micinnya udah gue reduce banget. Tapi itu optional. Kalau kalian mau bikin itu lebih strong, punchy, gurih kayak pasimon, monggo tuang micinnya banyakan. Atau nggak sapi kaldu juga banyakan bisa. Tapi buat gue ini udah good enough. Tinggal tambahin sedikit lagi garam, I guess udah pas banget. Tekstur lobaknya mungkin kalian bisa denger. Masih ada crunchiness-nya, tapi rasa pahitnya, bau lobaknya udah minim banget. Dan makin lama makin dimakan, gue suka banget perpaduan tekstur kacang kedelai di dalamnya. Ngasih the whole next contrast. Kacangnya seru banget dimakan. Jadi kayak manis-manis gitu. Campur nasi emang nyaman banget dimakan malam-malam. Langsung aja kalian mau di-cook resep di bawah. Makan pakai nasi enak pastinya. Makan gitu aja juga nikmat. Gue Will Ghost. Bye-bye.